some more. Assalamualaikum travelers, balik lagi sama Dita di Travel ala broadcasting. Nah, kali ini Dita sama temen-temen, sama kayak sebelum-sebelumnya, Dita bakal rekomendasiin tempat wisata. Tapi kali ini beda. Biasanya Dita kalau rekomendasiin itu tempat wisata yang ada di Jakartanya kayak museum, taman, kayak gitu-gitu aja. Kali ini enggak. Dita bakal kasih tahu pulau-pulau yang pas banget buat kalian. Jadi, keep on watching. Nah, rekomendasi pertama yaitu Kepulauan Seribu. Jadi, ini tuh salah satu solusi juga buat rakyat Jakarta, buat warga Jakarta maksudnya. Kayak yang udah lelah sama pekerjaan, capek, kayak pengen ngerasain suasana-suasana alamnya. Kalian bisa banget ke sana, ke Kepulauan Seribu, karena jaraknya juga yang gak terlalu jauh, masih DKI Jakarta. Jadi kalian bisa ke sana. Terus selain itu juga di sana itu kenapa dinamain Kepulauan Seribu? Karena dikenal dengan gugusan pulau-pulau kecil lainnya. Terus di sana juga nggak kalah sedap buat dipandang mata. Jadi cocok banget buat kalian yang nggak mau jauh-jauh tapi mau ngerasain alam. Jadi pas banget buat ke sana. Yang kedua, Pulau Tidung. Pulau Tidung ini termasuk pulau yang difavoritkan sama wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu. Rasanya tuh nggak lengkap ya kan kalau misalkan kita ke Pulau Seribu, tapi kita nggak singgah dulu ke Pulau Tidung. Karena Pulau Tidung ini juga dikenal dengan jembatan cintanya. Terus Pulau Tidung juga salah satu pulau yang terkenal banget dan yang paling banyak dikunjungi wisatawan untuk datang ke sana. Pulau Tidung ini dibagi dari dua pulau. Ada Pulau Tidung kecil dan ada Pulau Tidung besar, yang keduanya ini dihubungkan dengan jembatan kayu sepanjang 800 meter. Wow. Terus juga nih, jembatan ini selain menghubungkan antar dua pulau, jembatan ini juga bisa jadi uji nyali dengan cara melompat dari atas jembatan 5-6 meter tingginya menuju ke laut. Yang selanjutnya Pulau Pramuka. Pulau Pramuka ini juga layak banget nih dikunjungin untuk berlibur. Pulau Pramuka ini nggak cuma nawarin wisata lautnya aja loh. Pulau Pramuka ini juga ada edukasi lewat penangkaran penyu sisi yang sangat langka. Jadi Pulau Pramuka ini punya konservasi penyu sisik yang bisa banget dikunjungin sama wisatawan. Sama kayak pulau-pulau lain di Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka ini juga asik banget dijadiin spot berenang dan spot snorkeling. Kelebihan berlibur di Pulau Pramuka itu travelers nggak perlu loh ngerasa kesepian, karena Pulau Pramuka ini punya penghuni. Bahkan ini adalah ibu kota kabupaten administratif di Kepulauan Seribu. Yang keempat, Pulau Harapan. Pulau Harapan sesuai dengan namanya, bahwa pulau ini tidak memberi harapan palsu buat pengunjung. Di pesisir pantainya disediakan jembatan kayu. Pantainya yang sambil digunakan untuk memandangi luasnya lautan. Menyelam ke dasar lautnya, nampak banyak terumbu karang yang masih terjaga dengan baik. Banyak penyelam yang kemudian betah berlama-lama memandangi indahnya alam bawah laut Pulau Harapan. Buat yang tidak bisa menyelam, cukup berenang atau snorkeling di perairan dangkal sudah cukup untuk bertemu dengan ikan kecil dan gugusan terumbu karang. Di darat pulau ini menjadi rumah bagi burung elang bondol yang sangat langka. Yang keenam ada Pulau Bidadari. Pulau Bidadari adalah salah satu pulau di Kepulauan Seribu yang posisinya dekat dengan Jakarta. Jarak kedua wilayah ini sekitar 15 km. Dari pulau ini traveler bisa melihat gunung-gunung bertingkat yang terlihat seperti miniatur. Pulau Bidadari ini juga memiliki sejarah yang panjang pada zaman kerajaan, yang mana dikisahkan bahwa Pangeran Jayakarta
menggunakan pulau ini sebagai tempat berlibur bersama penghuni kerajaannya. Jadilah pulau ini dinamakan Pulau Bidadari. Yang ketujuh ada Pulau Putri. Pulau Putri memang secantik Tuan Putri. Sama seperti pulau-pulau lain yang berdekatan, pulau ini juga menawarkan pemandangan indah alam bawah laut yang bergabung ke dalam Taman Nasional Laut Pulau Seribu. Tidak perlu menyelam untuk menemukan terumbu karang cantik. Cukup menyelam ria di perairan dangkalnya, sudah bisa menemukan keindahan terumbu karang. Pulau Putri juga menyediakan footage untuk mengakomodasi wisatawan yang ingin bermalam di pulau ini. Selain itu, terdapat fasilitas sunset cruise, kegiatan wisata naik kapal ke tengah laut untuk menyaksikan fenomena matahari terbenam yang sangat mempesona. Pulau Pari masuk ke dalam jajaran pulau yang paling banyak disukai pengunjung. Lantaran pulau ini memiliki pantai yang bersih dan juga terumbu karang yang indah. Dari pulau ini juga nampak sunset yang begitu seksi. Apalagi pulau ini berada jauh di utara, yang artinya memiliki kualitas dan visibilitas air yang sangat bagus. Pulau Pari adalah tempat budidaya hutan mangrove dan juga sekaligus menjadi kawasan pusat penelitian LIPI. Cara paling asik untuk menikmati pulau kecil ini adalah dengan bersepeda mengelilingi pulau dan juga menyelami keindahan alam bawah lautnya. Nah, itu dia travelers rekomendasi pulau-pulau yang bakalan kalian kunjungin setelah pandemi ini mungkin. Jadi itu begitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and Catch 'em all.